ini selama-lamanya. Sekali waktu lewat firman yang kita imani, Pulau Batam ini tak seperti ini lagi. Pulau Sumatera tidak seperti itu lagi. Kelima benua tak seperti itu lagi. Karena itu akan digulung dalam proses situasi rahasia Tuhan. Artinya apa? Tak akan ada sebuah kehidupan pun bisa mewarisi keadaan seperti itu. Karena kita adalah pribadi yang ditebus, yang sangat dikasihinya. Maka kita tidak menjadi penghuni di alam siksaan itu. Tetapi kita disebutkan mewarisi sorga, pemilik Yerusalem baru, dan seluruh tatanan kemuliaan kerajaan kekal itu. Tak seorang pun dapat menceritakannya dengan sempurna. Tapi pengharapan kita kelak nanti ke sana. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, kesepakatan hamba Tuhan, panitia Natal pemuda-pemudi menyuguhkan kepada kami tema Natal, yaitu bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Diterjemahkan dari kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Demikian kalimat firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika tema ini kami terima, saya berpikir dan menyimpulkan ini adalah mimpi dari GBI Pambi. Ini mimpi mereka ini. Semoga saja saya disertai atau dipimpin oleh Roh Tuhan menerangkannya, menyingkapkannya pelan-pelan. Karena nggak gampang menceritakan mimpi. Secara logika, saudaraku, saya harus tanya Tuhan dan mungkin harus bermimpi lagi untuk menerangkan itu. Tapi kemurahan Tuhan pasti menghiasi umatnya, hambanya. Bila meminta petunjuk kepada Tuhan, Dia akan terangkan kepada siapa yang rindu mimpi itu untuk dijelaskan. Maka biarlah lewat mimpi atau kerinduan, visi misi dari saudara kita, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan GBI Pambil ini, kita pun masuk kepada sebuah tatanan kehidupan ataupun semangat pelayanan, menambahi semangat pelayanan kita masing-masing untuk bermimpi seperti mereka bermimpi. Saya tidak katakan untuk bermimpi seperti mimpi mereka, tapi marilah lewat penyingkapan mimpi mereka ini, mari kita juga bermimpi untuk seluruh pelayanan kita, seluruh bentuk hidup percaya kita, sehingga kalau Tuhan yang menerangkan mimpimu itu kepadamu, aku yakin komitmen percayamu dan komitmen pelayananmu engkau akan jalani dengan baik, atau tekuni dengan baik, atau bertanggung jawab dengan baik, sampai pada akhir hayatmu terhitunglah engkau sebagai umat percaya yang setia dan hamba yang setia. Puji Tuhan, haleluya. Ada perkataan dari ayat ini tersinggung di situ. Tentu kalau bertumbuh itu ada cerita ditanam. Ada cerita yang ditanam. Ada benih yang tertanam, ada sesuatu yang tertanam. Sebab kalau tidak ada yang ditanam, apa yang mau tumbuh?
Dan biasanya orang masih menanam, dan mereka bisa membayangkan bagaimana nanti hasilnya dari benih yang tertanam itu. Sebab seorang petani menanam jagung, maka dia tahu dari satu rantai, dari 1 hektar, dia tahu bakal berapa akan menghasilkan jagung kering, atau berapa tungkul jagung rebus, atau berapa ketika dirupiahkan itu nanti. Dan mereka akan menerjemahkan angan dan mimpinya. Terakhir, terucaplah sebuah angka rupiah lewat ladang yang kukelola dari benih jagung yang kutanam. Aku akan panen 10 ton, dan dari dalamnya aku akan mendapatkan rezeki sekian dolar atau sekian rupiah. Maka daripada itu akan diterjemahkan, aku akan gunakan 1, gunakan 2, atau ABCD. Terprogramlah seluruh planning penggunaan. Saudaraku, memanglah sangatlah baik kalau saudara sedang memulainya pun bakal akan tahu seperti apa. Dan sebab setiap orang yang tidak memiliki visi, tidak memiliki sebuah mimpi, harapan, cita-cita bagaimana dia memulainya dan untuk apa, saya yakin dia akan putus di jalan dan tak akan bertanggung jawab. Oleh karena itu, ketika benih itu tertanam, dan harus juga ambil risiko dalam perawatan. Dan ketika kita berbicara tentang berbuah atau berhasil, maka tentu juga ada tenaga ekstra agar buahnya juga menjadi banyak. Kalau boleh saya terjemahkan dalam kata lain, ada sebuah start. Kalau setiap pekerjaan ada sebuah awal di mana engkau memulainya dan di mana engkau bertanggung jawab mengerjakannya dan sampai kepada target. Jangan engkau hanya menanam, tetapi engkau meneruskan merawatnya, tapi kau biarkan dan kau tidak peduli panen atau tidak panen. Ini repot juga. Untuk apa itu ditanam? Untuk apa itu dirawat? Sehingga yang kita harapkan adalah sampai menjadi panen, dan sampai hasilnya itu juga dapat digunakan untuk hal-hal yang baik. Sebelum kita melangkah lebih luas lagi, kami membawa Bapak dan Ibu kepada kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11. Ya, kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11. Saya dengan pelan-pelan akan menyatakannya, sebab hari ini saya masuk kepada bagian pelayanan pagi hari di Batu Haji Lama dan hampir menjelang siang di GPI Trans Barelang, dan syukur kepada Tuhan setelah istirahat lebih kurang 2,5 jam boleh tidur sore, saya merasakan sehat kembali. Dan yang paling saya rasakan pasti anak-anak Tuhan panitia mendoakan kami boleh sehat, tapi kami akan pelan-pelan untuk menerangkan kalimat firman ini kepada kita sekalian. Puji Tuhan, haleluya. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-6, ayat yang boleh dikeluarkan. Pengkhotbah 6 di ayatnya, Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6. Oke, saya akan bacakan demikian. Taburkanlah benihmu pagi-pagi, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Lihat ini saudaraku,
konsep menanam ini. Dan berapa besar, berapa banyak benih yang mau kau tanam. Pastikan itu benih pilihan dan pastikan itu tertanam semuanya. Jangan ada saat engkau memulai seluruh standar persyaratan memulai itu tak kau kerjakan dengan baik. Tadi malam kami berkata di pelayanan Natal di Natal Biro Pemuda di GPI Bidai, memulai bangunan itu juga harus dengan segala cara. Maka dilihat apakah di tanah yang dibangun itu ada menjadi akar yang akan dilewati oleh gempa. Itu harus dihindarkan titik-titik pondasinya. Dan diperiksa tanahnya, fondasi apa yang tepat ke sana, dan seperti apa besar daripada fondasi itu, seperti apa dalamnya, seperti apa di bawah selop-selop mengikat seluruh tiang itu, dan seperti apa besar daripada tiang kolom ke atas. Itu semuanya sangat menentukan bagaimana dan ke arah mana nanti bangunan itu akan boleh diteruskan sampai terwujud seperti gedung yang kita tempati ini. Seperti itu jugalah memulai pertanian. Dan dalam tanda kutip tentunya hari ini kita berbicara tentang mimpi daripada saudara kita GPI Panbin, yang memang mereka masih didominasi oleh para pemuda-pemudi. Mimpi mereka itu mereka memulainya. Marilah mulai dengan benar. Engkau mengawalinya dan engkau harus bertanggung jawab memulainya dan mengerjakannya. Lewat kebenaran firman ini dikatakan, kalau saat memulai engkau harus ekstra keringat, ekstra tenaga. Kalau saudara mau belajar ke daerah Riau Daratan, saat mereka akan menanam pohon sawit, pertama sekali mereka harus mempersiapkan seluruh kemampuan mereka, alat mereka, sekuritas mereka, karena mereka akan berhadapan dengan binatang buas. Mungkin ada harimau, mungkin ada gajah, mungkin ada buaya yang akan mengancam nyawa mereka. Tapi di luar pada itu, mereka juga berhadapan dengan pohon-pohon besar yang harus mereka tumbang, dan sampai kepada akar-akarnya pun harus mereka keluarkan. Sebab ketika mereka akan menanam, mereka tidak boleh nekat. Kalau masih di situ pohon-pohon tumbuh, mereka tidak boleh menanam yang lainnya. Mereka harus membersihkan dulu dengan baik, dan baru saat sudah disiangi, saat sudah digemburkan tanahnya, maka mereka mulai menanam. 1 hektar, 2 hektar. Karena itu menyangkut hasil panen kelak. Seberapa besar benih yang engkau persiapkan, tenagamu yang engkau relakan untuk membeli lahan, dan segitu besarlah nanti janji panenmu yang akan memberkati engkau. Tidak pernah dan tidak akan mungkin engkau tanam kelapa sawitmu 1 hektar, panennya 10 hektar. Itu tidak mungkin seperti itu. Engkau harus tanam 10 hektar dan hasilnya 10 hektar, dan engkau akan memiliki masa panen. Kalau semua yang kau tanam itu benih unggul, benih sawit unggul, maka dia akan menghasilkan antara 23 sampai 28 tahun. Akan berbuah terus. Itu dari biji yang ditanam di lahan yang ditanam, di mana seperti apa luasnya. Dan hari esok 3 tahun buah pasir, 4 tahun mulai buah dengan mungkin sekitar 10 sampai 15 kilogram 1 tandan. Tapi setelah 7-8 tahun mungkin menjadi 20 sampai 25 tahun 1 tandan.
Tapi kalau tepat pula perawatan dan pemupukannya, bisa saja 25 sampai 30 kilogram satu tandan, maka engkau akan mendapatkan hasil. Ukuran rata-rata barangkali 2 juta rupiah engkau mendapatkannya dalam satu kali panen per 14 hari, 2 kali dalam 1 bulan. Kalau engkau buka lahannya, tanam bibitnya 10 hektar atau 100 hektar atau 1000 hektar, maka engkau akan mendapatkan atau diberkati oleh sebuah pekerjaan yang engkau awali dengan sesuai untuk mimpi yang engkau akan harapkan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, di ayat yang ke-6 ini saya lanjutkan. Dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saudaraku, ada resiko kehidupan. Tuhan sendiri menyebutkannya lewat hikmat Salomo ini. Boleh saja cerita dunia itu bukan cerita berhasil semua. Ada kadang tidak berhasil. Ditanam, bahkan cerita firman Tuhan kita tahu, ditanam biji jagung, ditanam padi, tetapi ada juga tumbuh bukan padi, tumbuh ilalang, saudaraku. Dan kalau kita cabut, nanti terganggu pula padinya. Biarkan saja. Dan ada yang tumbuh tetapi tidak serentak tuanya. Kita banyak belajar dari tanam-tanaman. Bagaimana Tuhan menunjukkan kepada kita, lakukan saja. Di lahan ini kau menanam ini, di lahan yang sana kau menanam itu, di lahan di sana kau menanam yang lain lagi. Sebab sama-sama akan tumbuh. Kita hidup hari ini karena berbagai jenis tanaman. Dari tanah Karo akan dikirim terus setiap hari ke Pulau Batam ini, cabai, bawang, tomat, dan sayur mayur. Tapi daerah Toba, dari daerah Asahan, ditanam padi, saudaraku. Itu maka ada beras. Tapi dari Pulau Batam ini, maka setelah cabai, bawang, tomat, dan dikembalikan ke Sumatera Utara, ke sana menjadi alat-alat elektronik. Kita semuanya hidup dari benih-benih yang tertanam dan menjadi variasi. Dari variasi-variasi yang tertanam itu, semuanya kita boleh saling mengisi dan saling memberkati. Artinya apa? Tuhan memungkinkan engkau mengerjakan satu hal, dua hal. Boleh saja satu hal, dua hal, satu menjadi baik dan satunya menjadi tidak baik. Tapi dalam hal ini boleh saja dua-duanya menjadi baik. Saudaraku, begitu namanya perjuangan. Bisa saja kalau pendeta nggak sabar, bahaya. Menghadapi berbagai karakter. Saya yakin ada pengalaman baru bagi Ibu Pendeta Situmorang setelah menjadi Ibu pimpinan, Ibu Gembala di GPI Bandung. Tadi cerita Bapak Pendeta atau putrinya cerita, nggak pernah lagi Papa dengan Mama sama ke gereja. Sebelumnya terus di kanan Papa, di kiri Mama, turun sama dan jalan beriringan sama. Tapi ada sebuah pengorbanan demi pelayanan. Bapak Pendeta bawa sewanya. Berapa muat di dalam Fortuner putihnya. Saya lihat, saya datang tahun yang lalu, berbeda sekali. Mobil Fortuner beliau bersih, terawat, rapi. Tapi sekarang sudah mirip, saya lihat seperti mobil di daerah pegunungan, saudaraku. Apa yang penting muat, masuk saja. Kalau dulu saya masuk ke mobilnya, aromanya wangi, saudaraku. Ini hampir tidak peduli. Yang penting masuk jemaat semuanya. Bayangkan kelas mobil Fortuner dibuat seperti itu. Dan Ibu Pendeta pun tadi malam membawa sewanya sebanyak-banyaknya.
Saudaraku, meloncat-loncat di bagasan. Dan saya lihat sukacitanya. Satu pun sewanya tak berbayar. Sewa batu semuanya. Allah yang terkasih. Biarlah Tuhan menyambut benih-benih yang ditanam di GBI Babel. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya akan melihat nanti dalam 1, 2, 3 tahun ke depan, apakah masih diperhatikan Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, bagaimana harus berpakaian sangat rapi dan penampilan yang baik. Saya memulai pelayanan dulu seperti itu. Asal saja baju tidak koyak, sepatu tidak koyak saya pakai. Nggak peduli itu jas baru, dasi baru, sepatu baru. Yang penting semuanya untuk pelayanan, untuk Tuhan. Beli tanah gereja, membangun gereja, dan membeli alat sound system gereja. Berapa saja uang. Pernah ibu berkata kepada saya, karena saya katakan, saya melihat masih ada cincinmu 2 lagi mah. Jual 1, saya bilang. Lah kami sudah dijual. Saudaraku. Sehingga dia, kalau dulu sempat pergi ke pesta karena ada berkat, ada cincin di sini, ada kalung di sini, ada anting-anting di sini. Sekali waktu saudaraku, cincin pernikahan kami pun harus kami jual demi pelayanan. Oh, saya mengajak Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, nekatnya harus sampai seperti itu. Ada amin? Menanam itu gak gampang. Terjemahkanlah mimpinya itu, gak gampang. Itu juga saya lihat dulu di mobil Bapak Pendeta BFC Hombing. Sekali waktu saya keberatan, mobilnya sedan, tapi di belakang 6 orang, saudara. Pangku-pangkuan semuanya. Untung saya tidak disuruh memangku siapa lagi di depan. Kenapa begini Pak Pendeta? Saya bilang, mobilmu sedan, belilah yang lain, saya bilang, supaya lebih besar. Bapak Pendeta berkata, molo seganon mobilo nalani pelayanan Bapak, rodonon meleket. Wah, puji Tuhan saudaraku. Jangan hanya kau saja di mobilmu itu. Mungkin bagus mobilmu itu, tapi segitulah terus jemaatmu. Memulai itu tidak gampang. Lakukan ini, lakukan itu. Enggak cukup hanya mempersiapkan khotbah, ambil ayat, persiapkan di rumah berlutut dengan suara kuat-kuat berkhotbah, bertobatlah, bertobatlah. Ada hal yang harus dikerjakan dalam kehidupan saudara dan berjuang dan berkorban. Saudaraku, saya terjemahkan lagi berikutnya, bahwa berbicara tentang bagaimana saudara harus bertumbuh, berbuah dan berdampak ini. Sebenarnya anak-anak Tuhan, kalau ingin muda-mudi, kalau ingin kaum bapak, kaum ibu semuanya kita akan bertumbuh terus ke arah yang benar. Malam ini pun saya berbicara, koreksi dulu pertobatanmu. Koreksi dulu pertobatanmu. Sebab kalau pertobatanmu nggak jelas, aku nggak yakin imanmu akan jelas, perbuatanmu jelas ke depan. Saya belum lahir saja, masih dalam kandungan sudah beragama Kristen Bapak dan Ibu. Tapi setelah berumur 25 tahun baru saya bertobat dengan benar. Syukur kepada Tuhan lewat seorang penginjil yang bernama Evangelis Edison Manalu. Di akhir hayatnya dia sempat menjadi pendeta gembala sidang di GPI Pasar 3 Medan. Waktu itu dia menjadi penginjil dan menjadi bagian pegawai negeri sipil di kantor BKN Kanwil 2 BKN Jawa Timur. Dan pendetanya adalah Bapak Pendeta Dr. Ratus DJ Raja Guguk yang rambutnya putih, juga sekarang sudah di rohnya di Paradiso dan dia sudah meninggal dunia. Dan saya bertobat di gereja Pentakosta Indonesia di Waru, Surabaya. Saya dari kecil beragama.
dan bernatal setiap tahun, berdeklamasi, berliturgi. Dan saya dari anak sekolah minggu pintar dirjen. Pintar saya dirjen, saudara. Bahkan banyak gayanya, saudara. Juara terus. Mulai dari anak sekolah minggu, saya nggak tahu udah berapa. Saya menerima trofi dari anak sekolah minggu, remaja. Kalau dulu di gereja saya lama, namanya pemuda-pemudinya Permata. Antar sidang, antar klasis, wah dengan gaya dulu. Dan kalau saya dirjen itu jas, belakang runcing itu, saudara. Udah seperti itu modelnya. Ini jas saya ini sisa model-model dulu ini semuanya, ini, saudara. Saudara, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus dengan gayanya luar biasa, saudaraku. Akan terus juri pun bingung menilainya. Gayanya saja akan sudah menjadi. Mungkin ada modal itu sedikit. Saya menjadi bagian yang sering melayani WL di GPI ini. Memang mama saya adalah guru seni suara. Dan papa saya pun sangat senang bernyanyi. Mereka kedua-duanya sebagai guru SD. Dan kedua-duanya senang bernyanyi, beribadah kepada Tuhan. Dan saya dari kecil beragama. Tapi, saudara tahu, kalau ada acara yang lain hari Minggu, nomor 2 ke gereja. Saya kan pergi ke ulang tahun teman. Pergi ke ulang tahun teman. Pergi ke tempat Dharma wisata. Ada acara-acara yang khusus. Saya tinggalkan rumah Tuhan. Pertobatan apa itu? Kuduskan sabat. Kalau di perjanjian lama dikatakan, kalau nggak menghormati sabat mati. Ada hukum tertentu yang mereka akan terima ketika mereka tidak masuk kepada kemuliaan penyembahan di sabat bagi Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjelas sambil ke gereja, sambil percaya kepada Tuhan, dan dia juga nggak jelas, masa mudanya nggak jelas. Dia katakan kepada buruh Sitanggang, I love you. Dia katakan kepada buruh Situmorang, I love you. Karena mungkin dia ganteng, saudaraku, seperti saya ganteng. Saudaraku, dia katakan semuanya perempuan mau. Saudaraku, kemana saja dia katakan, bagak doho itu, holok terhapun itu. Sokomannya nina tajabuku haruan. Ngomong lagi kemari, berbunga-bungalah hati orang, saudaraku. Maka besoknya dilihat oleh pacarnya yang satu, dia gandeng pacarnya yang sana. Maka mandelelah Tuhan ini. Gara-gara dia menyatakan cintanya kepada semua orang. Begitukah anak Tuhan? Kalau kau berani menjadi WL, menjadi pemusik, menjadi pelayan Tuhan di altar Tuhan, kalau masih seperti itu pertobatanmu, malam ini aku yakin itu akan menjadi benih yang tidak baik bagi GPI Pande. Itu akan menjadi benih yang meracuni. Kalau tidak jelas pertobatanmu, malam ini bertobatlah. Karena engkau bermimpi dan mimpimu itu besar. Dan engkau ingin berhasil. Engkau ingin sukses. Sambil engkau melayani Tuhan, sambil juga engkau konsumsi Columbus, vodka, whisky dan lain sebagainya. Engkau bernyanyi dengan suka-sukamu. Masuk lagu dunia, masuk lagu rohani. Suka-sukamu bernyanyi. Saya seperti itu dulu. Saya senang dengan lagu When I Need Love. Pergi pacar saya ke Jakarta, saya menangis dan saya beri di kapal Kampomas. Saya ikat sama dia benak wall itu, saya kasih ujungnya, saya di ujung yang satu. Maka saya bernyanyi, bayarkan dia, my darling. Saya beragama Kristen waktu itu, tapi seperti itulah hidup saya.
Dan 1 minggu saya tenggen setiap hari karena pergi pacar saya yang cantik seperti kau cantik. Siapa yang tidak suka kemari? Kirang luar biasa. MC kalah sintua, kalah guru, kalah pendeta. Mungkin kalau kita diangkat sintua wanita, ini duluan kita angkat saudara. Berbahagialah dia dipanggil yang ada seperti. Tapi kalau MC boleh saja. Jangan kau menjadi membuat 2 berkat nanti di TV panggil. Itu bukan boleh di TV. Karena kau hebat, kau menjadi harus disanjung-sanjung dipuji. Koleksi pertobatan. Nggak jelas. Mohon maaf kalau saya katakan. Sesungguhnya lewat buku Kenneth Hagin saya membaca hanya 10% orang yang berkata mereka Kristen, tetapi sesungguhnya mereka itu tidak betul. Nggak jelas pertobatannya sekarang. Nggak jelas imannya. Apa yang mau tumbuh kalau nggak jelas benihnya? Benihnya nggak benih unggul, ditanam di tanah yang berbatuan, perawatannya pun nggak bagus. Mau cerita mimpi hebat, gereja besar, jemaat banyak, pelayanan maju, oh janganlah saudaraku. Sebab pertobatan itu, percaya itu butuh iman, butuh berbuat, butuh bukti. Kapan engkau akan menjadi garam? Kapan menjadi terang? Kalau yang engkau kerjakan, pertobatanmu sendiri pun tidak jelas, imanmu pun tidak jelas. Orang gampang kecewa, engkau pun gampang putus asa, engkau pun gampang khawatir, dan orang lain gampang ragu-ragu, dan itu semuanya menghiasi hidupmu. Jangan dulu cerita berdampak. Boleh berbuah, tapi buahnya apa? Sekali waktu ada nyanyian di kebun anggur dalam kitab Yesaya. Aku menanam benih anggur dan aku merawatnya, dan aku juga memupuknya, dan aku juga menyiapkan menara supaya tidak ada gangguan untuk kebun-kebun anggurku. Tapi sekali waktu panen, dan aku sangat berbahagia ketika banyak daripada panenku aku boleh kumpulkan. Tapi ketika aku merasakannya, mencicipi buah anggur, semuanya asam. Ada yang salah dalam perawatannya Bapak dan Ibu. Ada yang salah dalam benihnya. Ada yang salah dalam perawatannya, sehingga hasilnya asam. Oh, nggak baik. Kalaupun dia disimpan dalam guci bertahun-tahun, dia tidak akan menjadi anggur yang baik. Kalau keasamannya sangat dominan, tidak dipadukan dengan zat manisnya, itu tidak akan menjadi anggur yang baik. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, sehingga arti bertumbuh itu adalah ditanam, dimulai, bertobat dan percaya. Saya senang jemaat Tuhan, pemuda-pemudi, hamba Tuhan GPI Kambing memiliki sebuah mimpi untuk pelayanannya. Saya sangat senang, sebab kalau nggak ada mimpimu, nggak ada visi misimu, aku yakin engkau tak peduli ada ke gereja orang atau tidak, tambah jemaat atau tidak, ngontrak atau tidak, bangun gereja atau tidak, engkau tidak akan peduli. Tapi kalau engkau memiliki mimpi, saya yakin engkau akan memulainya dengan benar, menanamnya dengan benar, dan engkau akan isi orang-orang yang memulainya itu memperjelas pertobatannya, berubah, meninggalkan yang lama dan masuk kepada kehidupan yang baru. Puji Tuhan. Bercerita tentang buah, maka tentu ada perawatan yang baik, dan engkau bertanggung jawab. Dan bagaimana kita masuk kepada sebuah konsekuensi, tahapan-tahapan pengorbanan. Mungkin yang satu berkata, aku sudah lakukan ini, kok nggak ada hasilnya, masih begini aja. Jangan putus asa, memulai seperti itu. Lakukanlah, just do it, lakukan saja.
Yang penting kau sedang mengerjakan yang terbaik. Do the best. Bukan saya katakan yang terbaik itu seperti baiknya orang, belum tentu. Kalau masih seperti itu kualitasmu, itu yang kau tahu itu saja dulu kerjakan. Yang penting kau gali terus. Sumber dayamu gali, seluruh kemampuan gali. Mungkin ada saatnya nanti Bapak Pendeta mengkursuskan semuanya tim musiknya, mengorbankan uang. Ini sudah nanti dikursuskan, sudah pintar, tiba-tiba menikah dan pergi pula ke tempat orang lain. Itu biasa, seperti itu pelayanan. Apalagi kami di kota yang sedang seperti Pematang Siantar. Masuk SMA datang ke Pematang Siantar. 3 tahun kita bina. Mereka sudah menjadi WL yang handal, pemusik yang handal. Tapi giliran kuliah mereka ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa mereka menjadi hebat, saudaraku. Kami terus ini sedang memulai lagi tim musik. SMP kelas 3, SMA kelas 1. Kami mulai saja seperti itu terus. Kerja kami memuridkan saja. Sehingga sekali waktu ibu berkata kepada saya, "Lu jangan hita deh. Oh, landa mendina hala. Hala itu jago gabe Tuhan." Saudaraku, saya katakan kepada ibu, "Ma, percaya tangga yang lebih tinggi, tangga keberhasilan menuju sebuah kepastian." Puji Tuhan. Haleluya. Kita masuk di kata berdampak, itu berbicara tentang hasil menjadi berkah, saudaraku. Tapi kita lewatkan saja dulu sebentar. Saya ingin kita masuk di kitab Mazmur 92. Kitab Mazmur 92 di ayatnya yang ke-13 sampai dengan 16. Dengan pelan-pelan. Saya tidak takut lagi serak, karena besok bukan berkhotbah, besok tinggal makan batu teh, saudaraku. Karena tadi malam saya atan-atan kan begitu, saudara. Karena saya, dan tadi lagi pagi, mungkin mudah-mudahan nggak ngantuk GPI Batu Haji Lama mendengarkan khotbah. Tapi saya lihat mereka juga senang dan mereka tertawa. Di hati saya, nggak mungkin orang yang ngantuk bisa tertawa, saya pikir. Mereka juga mendengarkannya dengan baik, dengan firman yang sangat sederhana, tapi itu bisa mereka mengerti. Kita di kitab Mazmur 92, saya membacanya mulai dari ayat yang ke-13 demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Oh, luar biasa ini, saudaraku. Mimpi saudara diterjemahkan lewat ayat ini. Dan tidak gampang, saudaraku, bagaimana pohon korma itu akan masuk kepada sebuah memulainya dan bagaimana bertumbuhnya. Sebab dari proses menanamnya saja, kalau korma itu ditanam di peradaban pertanian kuno, maka itu harus ketika ditanam dalam tanah, maka itu harus dibuat bebannya, ditindih dengan bebatuan, supaya dia jangan buru-buru muncul ke atas. Nggak boleh pohon korma itu duluan muncul ke atas buru-buru. Dia harus ke bawah dulu, tertanam dulu ke dalam tanah dan akarnya. Biarlah belakangan tunasnya itu keluar. Yang penting akarnya itu telah menembus tanah, menembus bebatuan. Dan sekali dia bisa menembus, maka dia tidak akan pernah berhenti. Karena dia akan menembus, cari terus sampai dapat mata air, sampai dapat tanah lembut, sampai dapat di sana tanah lembab, sehingga kurma itu tidak tergantung kepada musim hujan. Musim panas tidak menjadi pohonnya layu. Musim hujan pun karena di bawah, toleransi ke bawah itu airnya tetap terukur, saudara, karena dia minum, makan dari endapan
air, bukan genangan air. Jadi airnya itu terukur dengan benar. Tetesan kebutuhannya dengan jelas itu terserap oleh akar-akarnya. Itu maka membuat dia setelah tertancap dia ke tanah yang lembut, ke tanah yang lembab, maka mulailah keluar tunasnya ke atas. Sekali tunasnya keluar, maka itu pertanda di bawah sudah menemukan air. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau kau berkata, aku anak Tuhan, pastikan engkau memang sudah tertanam pada kebenaran firman. Ada pegangan firman fondasi hidupmu yang memastikan ada musim kemarau, ada musim kering, berapa lama pun itu, tantangan badai seberat apapun itu, dalam hidup percayamu, dalam pelayananmu, engkau akan tetap bertumbuh. Sekitarmu akan heran, kok dia tidak layu? Semuanya pohon-pohon layu, tapi pohon korma sekali mengeluarkan tunas akan tetap makin tinggi, akan tetap makin tinggi, saudara. Dia akan bertanggung jawab terus tumbuh, karena bukan tergantung kepada hal yang diberikan kepadanya. Ada sebuah kemandiriannya yang akarnya tertusuk jauh ke dalam. Sebab percaya itu seperti itu. Kalau karena ajaknya kau makin ke gereja, bahaya ini. Kau pun biasanya ku SMS aku, kau WA aku, tapi nggak kau WA aku, jadi ketiduran aku. Gimana kira-kira kalau begitu pemuda-pemudi? Saya kurang tahu apakah malaikat setuju dengan alasanmu. Lebih mulu mau hopek, dan telepon kuat, dan di WA hual. Romu itu anon tong perbada. Puasa dan indeko nada amat warnai. Alarm mi. Baik tong trompet isi. Baik itu tinggalnya Marbadai mahalak kon 2 jam. Baru minggu do itu anon. Uhud moho prohana. Ijabu do itu anon. Halai sokoro hana. Isedo tusian halak kon na 2 tuban mo jam. Saya nggak yakin saudaraku begitu penghuni sorga atau seperti itu orang yang dihuni oleh berkat Tuhan. Tapi cerita pohon korma adalah cerita tentang Bajut Iswido. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya teruskan lagi kebenaran firman Tuhan ini. Dan pohon korma itu dengan bertanggung jawab, dia masuk kepada sisi pertumbuhannya, dan kita tergantung diperhatikan atau tidak diperhatikan. Ada kemandiriannya, oleh karena apa? Dia tertanam dengan jelas, dan akarnya menusuk tanah dengan jelas. Sekeras apapun badai, dia tidak akan pernah tumbang. Dan kalau dia berbuah, masa buah pohon kurma itu lebih lama lagi dari buah kelapa sawit, saudara. Lama sekali masa berbuahnya. Dan buahnya pun sangat manis, saudara. Kandungan daripada buah kurma itu bisa untuk kehidupan orang. Jelas di sana karbohidratnya, jelas vitamin C-nya, kaya, bisa membuat hidup. Banyak orang kalau mereka berjalan di padang gurun, yang mereka konsumsi hanya kurma saja. Ada kadar airnya juga, walaupun sangat sedikit. Kalau kita makan nasi kan kita langsung haus, saudaraku. Tapi entah kenapa kalau kita makan kurma, maka ada datang sendiri air liur kita untuk menelannya dengan baik. Dan saya senang makan kurma. Asal ke Medan, saya beli kurma dan saya konsumsi terus, saudaraku, karena membuat sehat dan membuat kita memiliki stamina yang bagus. Kalau di zaman dahulu ada berbagai macam jenis kurma ini,
Dan bahkan ada pengklasifikasian, mana kurma yang dimakan oleh raja, mana kurma yang dimakan oleh prajurit, mana kurma yang dimakan oleh orang biasa. Oleh karena apa? Kalau prajurit itu butuh tenaga ini, dan kalau raja itu butuh ini, yang terbaik lah yang diberikan kepada mereka. Itu cerita dari buahnya, luar biasa faedahnya. Anak Tuhan itu sebenarnya begitu. Pelayanan itu pun sebenarnya begitu. Bila sudah sampai kepada buah, maka buahmu itu akan menjadi buah yang terbaik, buah yang memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Dikatakan di bagian B, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saudaraku, kami menerangkan sedikit pohon aras ini. Pohon aras diibaratkan adalah sebagai pohon yang menghasilkan multiplikasi. Saudaraku, memberi ragam dampak. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, bagaimana pohon aras itu disebut menjadi pohon yang paling berharga dan megah. Pohon yang tingginya mencapai lebih kurang 24 meter. Pohon yang dahannya menjalur ke samping, saudara, sampai lebih kurang 34 meter. Bisa berlindung orang di sana. Berteduh orang di dahan-dahan pohon itu. Dan oksigen yang keluar dari pohon aras itu kaya, saudara. Bukan seperti pohon sawit. Cobalah saudara tidur di pohon sawit, nggak pernah nyenyak. Karena memang oksigennya sedikit. Tapi kalau tidur di bawah pohon aras ini, saudara akan tertidur dengan nyenyak. Mungkin mimpimu pun akan mimpi yang baik-baik, saudara. Karena terlindungi. Dan kalau bercerita tentang dijual, kayu-kayu kelas terbaik yang tidak dimakan oleh ngengah. Dak kea burburon namar goar hau aras. Mereka itu kalau dipotong pun, kalau setelah kering tidak bisa dipotong dengan gergaji. Dia harus waktu masih basah dibentuk seperti apa, dan seperti itulah terus akan kalah maka gergaji. Sepertinya lebih keras daripada besi, saudaraku. Basah dia tidak menjadi busuk, dan kering dia tidak menjadi lain bentuk. Itulah pohon aras. Artinya apa? Sekali engkau sampai di titik seperti itu, engkau akan menjadi pohon yang abadi, menjadi pohon andalan, menjadi pohon yang dinikmati, diminati banyak orang. Saudara yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan masuk ke ayat yang ke-14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Banyak konsep kehidupan salah selama ini. Mengapa kami katakan salah? Firman Tuhan mengajari kita, apapun yang kau mulai, mulailah dari rumah Tuhan. Banyak orang nggak memulainya bukan dari rumah Tuhan, karena harus ditanam di rumah Tuhan. Kalau kau datang ke gereja mengatakan kepada Tuhan rencanamu, kalau kau keluar dari sana akan bertunas. Harus tertanam di rumah Tuhan. Ini jelas ayatnya, saudaraku, di Mazmur 92 di ayat yang ke-14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Kemanapun engkau pergi keluar, kalau memang ke rumah Tuhan kau bawa dulu dirimu, rencanamu, planning, programmu, maka ketika engkau katakan kepada Tuhan, ini rencanaku Tuhan, ini targetku Tuhan, ini cita-citaku Tuhan. Untuk itu rumah Tuhan itu adalah rumah perencanaan, rumah engkau menanamkan seluruh niat-niatmu. Jangan engkau membuat rapat entah di mana-mana, dan itu tidak akan jelas tumbuhnya. Kalau mau jelas tumbuhnya itu, maka rumah tangga pun dibangun di rumah Tuhan. Apa saja yang kau lakukan, kata firman, baik makan, baik minum,
Apa saja yang kau kerjakan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mau bertumbuh keluar, mulai di rumah Tuhan. Jangan kau mulai apapun kalau belum lapor sama Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, sekali waktu menjadi jelema pelayanan, saya kurang tahu apakah Bapak Pendeta Oswald Simanjuntak masih mengingat. Kita pernah berdoa di ladang jemaat kita. Dia sudah membawa benihnya ke dalam gereja, benih kentang, saudaraku. Dan dibawa karena mengimani firman. Saya mengkhotbahkan firman ini, jemaat mengimaninya. Sehingga jemaat membawa benih kentangnya. Bapak, saya mau menanam kentang 1/2 hektar. Dan ini benihnya. Firman Tuhan yang Bapak sampaikan pernah kami dengar. Kalau yang dimulai dari rumah Tuhan akan berhasil. Wah, kami pun senang ada jemaat begitu. Kan kami pun kan bermimpi. Sebab kalau panen nanti mereka akan mengundang kami makan lomo-lomo. Kan begitu, saudara. Saya pun bermimpi di mimpimu, saudara. Pasti. Karena saya ini masih memulai merangkak seperti ini pelayanan. Diundang Bapak Pendeta kita. Saya yakin nanti gerejanya sudah besar. Saya pun akan datang lagi. Akan pakai jas lebih panjang lagi, saudara. Saya bermimpi juga di mimpimu, saudara. Saya bersuka cita juga di mimpimu, saudara. Maka di bawah kami berdoa semua. Berlutut pula kami mendoakan semuanya. Pak, berkatilah. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Maka ditanamlah dengan sukacita. Ditanam. Kami datang ke ladang, saudaraku. Gimana ini? Oh ya, bagus tumbuhnya Bapak. Bagus tumbuh. Kami senang mendengar. Dan ada lagi laporan setelah 1,5 bulan. Udah tinggi-tinggi Bapak. Lebih tinggi kentang kami itu dari kentang yang lainnya. Karena itulah dari hasil doa Bapak. Wah, kami pun mulailah bergerak-gerak kumis kami, saudara. Mendengarkan jemaat ini, saudara. Dan mimpi kami, oh Tuhan, kalau nanti dia panen, apa ini yang mau dikasih sama kami? Tapi kami juga ini hamba-hamba Tuhan itu begitu, maka habis rambut kami ini. Pikir-pikirkan ayat lagi bagaimana supaya saudara setia bermimpi di mimpi itu, saudara. Maka tiba giliran panen, maka dicabut oleh hidup ini. Nasaguli husuan, nasaguli tong panen. Dia do tamyang ni, amat si Tarigani, amat si Osbalin, amat si Turus, amat si Lubar Rajay. Oh, tahe tangyang ada. Maka kami tunggu 1 minggu. Harga kentang agak mahal. Kok enggak datang-datang? Enggak ada laporannya. Kami bingung sekarang. Di mana ini jemaat ini? Jadi kami perhatikan saudara. Kalau saudara mobil baru, kami perhatikan. Diundang apa tidak makan baku teh? Tenang-tenang kau bawa mobil barumu. Tapi pendetamu udah dari Ringon. Kau pakai baju baru, jas baru, tapi jas saya kancingnya jatuh 1. Nggak kau perhatikan. Sakit hati kami, saudaraku. Apa ya bantah kami? Nggak ada laporanmu, padahal doanya kami menangis-nangis. Ini nggak ada laporannya. Bukan saya utus menanyakannya, saudaraku. Tanya, penasaran saya. Menurut saya nggak sekejap itu ibu ini dan bapak ini. Maka datanglah putusan saya ini. Bapak, lucu doang. Uhud mirip. Saya mau hatur reaksi muda. Lucu, Uhud mirip. Mengel Uhud polang. Kan itu? Ngiri, saudara. Ayah ada masuk lucu mirip. Aku dibunuh bonani kentang nego. Alai dindung dibuat nasa-nasa kuli kuli kentang. Marasa kuamat saya ini.
Ay nangulo bin na marminggo lang. Buwan ay bapak. Oh Tuhan, lapor mengamit Tuhan. Aduh maksudmu Tuhan. Ay dunia lo kami yang nami. Ay nga sudah kami sampai marporo martamiang manangyakon kantangi. Laki na seguli. Kantang ni halakandang itamiakon tombal ka. Apeon itamiakon ape terus memet. Nasay disuan, nasay panen. Nabuhado Tuhan. Kami nangis-nangis saudaraku. Akhirnya saya datang ke rumah. Ina, ay dipurtibiol do pinita. Masumo wala nalani kentang mangan. Mok tetong lagi. Ayah maksud diba. Ay namabir lo ko. Aron lo pehepengmu. Aron lo penyano. Suan mo se. Kalau rugi aron mo ha. Ya rugi sih. Roha matay. Di man to rugi siya. So na hepeng na. Aray kay mamulak matamian namin. Kisah nyata do. Kisah nyata. Ini saksinya. Saudara saya kasih kami berdoa, saudara Tuhan. Walah bapak dan ibu itu ke gereja. Tuhan jamah hati. Alana moloro kami ngapaski dan ibu ke betik. Kambarani deh kami lo. Marpuasa mahani matinya Tuhan jamah Tuhan. Marminggu kami. Roh amat tayo dinatay marminggu. Masih mana? Ada saud ada mana? Gabi materi na mana? Masaksi may mak. On saksi non na para anggota terakhir ini na. Masaksi dua cahalak iman. Papa, Oma, dan lumo di hak Tuhan na hormati hantu. Sopan do na hak. Memang terus terang memang do. Tak panen. Kami yang bibit na hubuan tusod, nasa guli isuan, nasa guli panen. Aku tuh, masa silongan nabi iba, masak pakat. Ada, kayaknya dinay. Ahado masuk Tuhan. Penderita ahado ni pinani Tuhan, naruhang. Aray ini. Mula na so paneni sa 1 hektar. Sepakat kami do amat tak. Nang butuh minggu depan hubok kami do pendidik nami gereja. Nang hubek kami musik. Asa sa hektar usuak kami. Haleluya ni putra do pakyolongan do. Asa kau pimpinan dagi. Kaya siyan na tong aku di dong berarti terus do hati yang bertanam. Karena mula Romar nih, dulung-dulung nih parah do. Kami waktu itu masih pemuda semuanya. Makan kami dari kolekte itu saudaraku. Saya pemuda, anggota saya 7 penginjil. Biaya penginjilan kami dari anak kos yang kerja di perusahaan STTC makan siang. Masak mereka dibuat ke periuk beras, ambil 1 genggam. Mereka beli Indomie. Waktu itu pernah harga Indomie Rp75 atau Rp125. Kalau dikasih 150 baliknya 25. Uang 25 itu dimasukkan ke dalam tas kresek. Maka itulah belanja kami. Beras 1 ini dan uang 25. Itu maka kami cari uang. Kan kecil kali itu uang 25 Rp2 dulu. Di mana jelek kepeng Indonesia. Lalu udah bisa dana itu 10 biar tipis musik. Mago dak kenduan lagi. Itulah kan begitulah biaya kami. Itu maka kalau matur, rodo jemaat 10 itu. Berarti kali 100 dari 700. Ini cukup mengoras. Jadi itu rodo nah budok dari isi do pas habis dia nami. Susah do kami na melayani orang. Beda bodoh deh. Buanon umu di situ orang. Nggak habis keluar obat.